Selanjutnya adalah comment panel. Comment panel yang mana? Yang ini comment panel. Apa saja yang terdiri dari to-do list, find transaction, kemudian ada report, kemudian ada analysis. Ya, to-do list itu seperti apa? Jadi to-do list ini berkaitan dengan aktivitas yang sudah dijadwalkan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti daftar utang yang harus dibayar, daftar piutang yang harus ditagih, pekerjaan rutin yang perusahaan akan lakukan seperti itu. Nah, kita coba, maka kita klik. Di sini ada beberapa. AR itu artinya account receivable, itu apa? Ini maksudnya menunjukkan tentang piutang yang akan ditagihkan seperti ini. Tab AP, nah tabulasi yang AP ini, AP accounts payable, ini berhubungan dengan utang yang akan dibayarkan. Kalau recurring transaction berkaitan dengan transaksi berulang, terkait dengan bisa pembelian atau penjualan, kemudian terkait dengan recurring sales, transaksi berulang untuk penjualan, purchase, transaksi berulang untuk pembelian, kemudian ada disebut sebagai expiring discount, ya. Itu berkaitan dengan apa? Expiring discount itu adanya diskon, ya, yang diberikan saat pada saat pembelian atau penjualan sesuai dengan termin transaksi. Kemudian ada order. Order ini berkaitan dengan barang yang dipesan, ya. Kemudian ada stock alert. Dia akan memberikan informasi bahwa barang sudah mencapai batas limit stok yang ditentukan. Kemudian ada contact alert. Nah, itulah isi dari to-do list. Jadi intinya yang sudah terjadwal oleh perusahaan. Kemudian ada find transaction. Find transaction ini apa? Ya, di find transaction ini namanya find transaction. Jadi berusaha menemukan transaksi. Ya, jadi memberikan kemudahan untuk kita, ya, ketika Anda bekerja dengan menggunakan software ABSS, mencari sesuatu transaksi itu jadi lebih mudah yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan setiap akun, ya, setiap pelanggan bisa dicari dari akunnya, dari pelanggannya, dari suppliernya, itemnya, fakturnya, tagihannya, dari segi jobnya, gitu ya, atau kategorinya. Sekarang kita coba lihat di dalam find transaction ini, ya, ada accounts, gitu ya, Anda bisa lihat, ya, berarti ini mau lihat dari akunnya, akun mana yang mau kita cari, ya, dari akunnya, mau cari cara cepat, gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja dengan ribuan transaksi kemudian mencari secara cepat, maka bisa melakukan fungsi dari find transaction ini. Lihat dari segi card-nya, mencari dari segi menemukan transaksi tersebut berhubungan dengan mencari cepat dari segi itemnya, gitu ya, mencari dari segi bill-nya, invoice-nya, kategori dan job, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah, ya, comment panel yang berkaitan dengan report. Ya, Anda sudah tahu ya, report itu laporan. Jadi maksudnya seperti apa? Ya, jadi kita bisa melihat laporan yang berhubungan dengan akun yang tadi, ya, keuangan perusahaan dari menu report ini, ya. Jadi report banyak. Kalau mau lihat laporan yang berkaitan dengan akun, berarti kita klik report, kemudian pilih accounts. Kemudian kalau mau lihat report dari banking, pilih report banking. Kemudian melihat sales, berarti report sales, dan selanjutnya, ya, account itu apa? Berisi daftar akun, buku besar, neraca saldo. Nah, itu laporan yang intinya di sana. Ya, berisi daftar akun, buku besar, neraca saldo. Kalau kita klik banking, ya, berhubungan dengan banking, ya, transaksi-transaksi bank, laporan yang berhubungan dengan transaksi bank. Ya, kita klik yang accounts, ya. Nah, accounts ini terdiri dari beberapa, ya, laporannya yang berkaitan dengan accounts yang tadi. Kalau accounts aja itu berhubungan dengan account list, ya. Kemudian ada buku besarnya, ada neracanya. Kalau balance sheet berhubungan dengan tampilan neraca atau statement of financial position. Kemudian ada profit and loss berhubungan dengan laba ruginya, modalnya, kasnya. Kemudian kalau ada profit and loss, kemudian selanjutnya ada trial balance, ada currency kalau kita menggunakan dua mata uang atau lebih. Kemudian ada exception, perbedaan antara buku besar dan pembantu, itu terlihatnya di exception. Kemudian ada yang disebut sebagai transaction journal, journal dan voucher. Kemudian ada job, aktivitas di jobnya berhubungan dengan job. Kategori berhubungan dengan kategori perusahaan yang ada aktivitasnya. Kemudian audit trail. Kalau kita klik audit trail, nih ini ya. Ini setelah tadi kan kita klik, ingat yang tadi penjelasan tadi bahwa kita sudah klik
Kalau ada yang merubah transaksi, itu akan terekam jelas di dalam ABSS karena pada setup preference security tadi kita sudah klik pilihan audit trail. Nah, kita bisa lihat siapa yang melakukan perubahan. Kita bisa lihat session report ya, di audit trail ada. Ya, kita coba ya. Kebetulan yang soal terakhir itu berkaitan, soal yang terakhir itu berkaitan dengan tampilkanlah audit trail ya, report fieldnya yang diminta adalah change date, user ID sama change. Kita coba ya. Nah, customize, kita pilih audit trail karena yang diminta itu, jadi tinggal menyorot. Dan jangan lupa mengcustomizekan ya, pastikan yang kita buat itu adalah report fieldnya tadi sesuai yang diminta. Yang diminta adalah change date. Kemudian selanjutnya, adalah user ID dan change. User ID dan change. Maka tampilan yang kita pilih itu pindah ke sebelah pilihannya, fieldnya. Maka kita pastikan Advanced filternya sudah benar tanggalnya ya. Use audit trail tracking. Security preference selected. Ini ada ya, menunjukkan kalau Anda itu sudah membuat use audit trail tracking security preference selected. Sudah Anda pilih. Ya, ini cara amannya bikin tanggalnya dari awal sampai tanggal saat ini. Sekarang kita coba. Ya, tadi kan dia bulan Januari sampai Desember ya. 2021 ya. Sekarang kita cek sampai 31 Desember ya. Coba kita cek yang diminta sampai 31 Januari. Ini memperlihatkan datanya. Sampai tanggal 31. Jadi cara cepatnya nggak usah bikin garis, titik ya. 31.1.2021 tab. Kita lihat display, muncul nggak? Nothing to print. Oke. Pastikan tanggal displaynya ini. Kenapa nothing to print? Nothing to print itu artinya nggak ada yang mau di print. Kenapa? Karena kita baru membuatnya adalah tanggal 16 Juni 2021. Nah, jadi seperti apa? Jadi pastikan customize-nya itu sesuai dengan tanggal yang sudah kita buat. Jadi bukan tanggal 1 sampai 31 Januari, tapi 1 sampai 31 Desember. Nah, display. Ada, karena kita buatnya kan tanggal 16 Juni. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Dia bisa disentuh ya kemana-mana. Laporannya Excel kah, email kah, PDF kah, HTML kah, TXT kah, ya, PDF yang umumnya. Audit trail tadi dengan nama _name. Oke. Nah, laporan ini bisa di screen report atau print preview. Ini tampilannya kalau dia di print. Ini tampilan kalau screen report ini kita masih bisa, oh ini kurang kecil, kurang gede nih, kita gedein. Ini ketutup nih change date-nya, kita dirapiin bisa. Tapi kalau dia sudah bentuknya adalah print preview seperti ini, ya, maka tampilannya pastikan bahwa dia sudah kita edit. Kalau udah print preview artinya nggak bisa dirubah lagi. Di situ ada tanggalnya dan di situ ada jamnya yang kita bikin. Ini ada PT latihan atas nama saya dan NIM saya. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan laporan. Jadi pada intinya, kalau kok nggak bisa ya kita customize. Nah, tadi di latihannya diminta untuk cetak laporan. Itu mau membuktikan bisa nggak kira-kira. Nah, gitu ya. Ternyata kalau kita
membuat range-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Padahal kita membuat di tanggal sistem kita sekarang ini tanggal 16 Juni, ya pasti nggak akan muncul gitu ya. Maka di laporan tuh pasti akan bilang nothing to print. Jadi jangan khawatir kok bisa nothing to print ya. Anda jangan buru-buru panik. Pastikan bahwa tanggalnya yang Anda buat itu sesuai dengan tanggal sistem gitu ya. Kalau tanggalnya, ya logikanya harusnya dibikin tanggalnya adalah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi rentangnya lebih besar, sehingga tanggal 16 Juni 2021 akan masuk ke dalam range waktu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan yang namanya customize form. Ini secara singkat. Jadi di ABS ASS itu kita bisa melakukan yang namanya setting form atau customize form. Ya, jadi bisa mengcustomize check gitu ya, bisa mengcustomize check, kemudian kita bisa melakukan customize receipt gitu ya, customize invoice, statement, purchase, bisa di setting di sini. Misalnya kita melakukan setting purchase order, ya PO. Nah, PO-nya nih contohnya nih ya, saya jelaskan secara ringkas. Bisa dicoba nanti. Purchase layouts service, ini bisa kita pilih mau layoutnya item kah, service kah, atau profesional. Kemudian biarkan saja yang lain, kemudian kita customize, kita klik tombol customize. Nah, inilah tampilan di ABSS. Jadi sebelum bisa muncul ke tadi tuh ya, laporan tadi bisa di print tadi. Nah, kalau kita mau sesuaikan dia, men-setting formnya, meng-customize sesuai dengan keinginan kita, jadi bisa ya, sesuai keinginan kita, bisa ditambahkan di ABSS. Contohnya apa? Misalnya di PO-nya belum ada logo perusahaannya, Bu. Ya silakan bisa ditambahkan logo perusahaan. Caranya tadi ya, di depan tadi Anda klik tombol customize. Kemudian cara untuk bisa menambahkannya itu, caranya adalah sini Anda bisa melihat ya. Caranya Anda bisa melihat di sini. Di sini Anda bisa melihat bagaimana caranya kita melakukan itu dengan klik menu-menu yang ada di atas ini. Ya, jadi menunya ada banyak nih, ada di atas. Fungsinya apa yang paling pinggir ini adalah menambahkan field. Jadi contohnya Anda klik ini ya, Anda mau tambah email. Ya, ini jadi muncul di sini. Misalnya di sini Anda tambahin. Nah, nanti akan terisi seperti itu. Ya, ini email address-nya. Gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ini adalah teks. Misalnya kita mau gede-gede, kita bikin di sini adalah ya purchase order kurung PO, biar kelihatan gede ya. Oke. Nah, kayak gini. Tuh dia muncul kayak begini. Kemudian selanjutnya di sini ada seperti gambar gunung. Ini adalah ya, kalau kita klik ini, maka kita masukin logo nih. Misalnya ini ada logo perusahaan. Kita bisa tambahin gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita mau bikin garis di logo sini, kita perlu garis ya. Anda tinggal klik aja garisnya. Tinggal diedit-edit sesuai dengan keinginan Anda. Ya, kemudian Anda mau buat ya, jadi ini masukin format teks yang T ini untuk menyisipkan gambar. Kemudian yang ini adalah membuat kotak. Ya, ini kita klik ini ya. Coba kita klik di sini. Kita klik. Nah, ini kita mau buat kotak, kita tambahin lagi misalnya apa, kotak apa, alamat. Nah, isi alamatnya isinya pakai field tadi. Alamat email. Nah, di sini akan terisi alamat email kayak gitu. Kemudian selanjutnya tadi udah yang garis ini, membuat garis. Kemudian field yang ini adalah, Anda tahu ini kayak ini undo ya. Kembali ke sebelumnya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah meletakkan field di bawah field yang lain ya, berurutan gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi ini meletakkan field di atas. Kalau ini letaknya di bawah, ini letaknya di atas. Saya coba kalau ini letaknya di ya, meletakkan di atas. Kalau ini letaknya di bawah field yang lain. Ini
ya isinya. Kemudian selanjutnya yang sebelahnya ini adalah text properties ya. Jadi bisa Anda tambahkan kalau ini mau nambahin page-nya, kalau ini mau bikin preview-nya. Ya, ini page-nya boleh, kalau nggak mau langsung ke sini. Ya, nggak kelihatan ya karena kita belum save tadi ya. Ini contohin ya. Tadi kan kita bikin berkali-kali tuh ya, belum rapi. Nanti kalau sudah oke, sudah rapi, kita klik contoh lihat sebelum di print di preview tadi. Oh ya. Kemudian selanjutnya itu kita ada di analysis, di comment panel analysis. Ya, comment panel analysis ini itu berisi apa? Namanya analisis ya. Jadi dia bisa melakukan analisis yang berkaitan dengan apa? Ya, analisis memberikan kita pandangan atau kemudahan bagaimana menganalisis secara cepat tentunya ya. Ya, karena kan yang dibutuhkan sama manajemen itu bagaimana bisa cepat. Nggak mungkin kita ngasih laporan keuangan ke manajemen, pasti mereka minta tampilan cepat yang intinya bisa langsung mereka pahami ya, tanpa membutuhkan waktu lama untuk memahami hal itu. Nah, jadi bisa ditampilkan dari analisis ini. Ya, bisa lihat dari analisis berkaitan dengan neraca, laba ruginya, per jobnya, kebutuhan, bisa secara cepat. Ya, analisisnya balance sheet coba kita lihat. Nih, bisa dari bentuk lihat dari equity-nya ini karena nggak ada transaksi ya. Nanti kalau ada transaksi tampilannya seperti apa ya? Kalau ada transaksi akan menampilkan. Saya coba buka. Kalau ini kan tadi file latihan, saya coba exit dulu ya supaya Anda bisa melihat filenya. Nah, ini saya close dulu. Nah, saya akan melihat dari file explore. Ya. Nah, itulah cara mudah untuk Anda lihat itu dari file explore ini ya. Kalau mau belajar banyak tentang ABSS itu Anda jangan khawatir, bisa Anda klik-klik dan mencari tahu dari file Clearwater International Command Center ini nih ya, file company-nya, contoh dari ABSS. Nah, ini contohnya nih, ini yang sudah ada nih, analisisnya ada ya. Ya, to-do list nih contoh yang udah terisi nih ya. Saya tunjuk yang udah terisi nih kayak begini bentuknya kalau udah terisi nih ya. Kayak gini ya. Siapa ordernya, stoknya kalau ada. Nih, saya tunjukin yang find transaction-nya ya, tanggal berapa gitu ya, bisa kita tunjukin. Kemudian reportnya nanti bisa Anda coba. Nah, saya tunjukin yang balance sheet. Nah, ini kalau sudah terisi kan ada angkanya ya. Jadi si manajemen tadi bisa melihat secara cepat dari menu analisis tadi. Dia lihat dari asetnya, kira-kira apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, utangnya bagaimana. Itu bisa secara cepat lihatnya dari menu analisis. Analisisnya bisa juga dari profit and loss. Kita lihat profit and lossnya gimana, profitnya, penjualan apa yang paling banyak gitu ya, mendapatkan profit. Dari sini bisa dilihat ya, profit and lossnya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat cash flow-nya gitu ya, nih seperti itu ya, cash flow. Kemudian yang terpenting lagi analisis lainnya ya, inventory, persediaan dan lain-lain. Oh, ini kayak gimana inventory selama ini, aman-aman saja kah, atau sering habis, sering nggak punya safety stock. Nah, itu kelihatan locationnya di mana itu, jadi bisa secara cepat lihatnya ya, seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi ini. Jangan lupa membaca PowerPoint-nya. Oke. Sekian informasi dari saya berkaitan dengan materi Preference, Security, and Command Panel dan berkaitan dengan Customized Forms secara umum. Nah, selanjutnya Anda jangan lupa untuk membuka PowerPoint-nya karena dia berkaitan. Ya, semua ada di PowerPoint saya yang sudah saya upload di Learning. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.